Trump makin panik. Kondisi situasi tidak menguntungkan bagi Amerika. Ini pancingan dari Amerika Serikat, sengaja dia memprovokasi Iran agar Iran nyerang kapal Amerika. Karena kan Trump sekarang bingung, kita mau memperpanjang perang kan gak punya alasan, dia gak punya dalil sampai sekarang. Karena dia merasa gak diserang kan, tetapi Iran gak kepancing, yang diserang sama Iran Uni Emirat Arab. Kenapa Emirat? Itu pertanyaannya. Ini pesan dari Iran bahwa situasi ini belum damai di Selat Hormuz. Dan jangan lupa Uni Emirat Arab kan simbol sebagai sekutunya Israel dan Amerika Serikat. Nah, Arab Saudi nggak setuju. Ditolak sama Saudi. Kalau lu maksa kayak begitu tanpa koordinasi sama Iran, ini bakal pecah lagi perang nih di Timur Tengah. Naik lagi skala tensinya nih. Dan Saudi kan lagi haji sekarang. Alih-alih sepertinya ingin menguasai semua perdagangan minyak, menguasai Timur Tengah, menguasai Selat Hormuz, melebarkan Israel Raya, semuanya gagal total. Gagal totalnya kenapa? Kita akan ngobrol lebih dalam dengan Bang Pizarro di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Kalau sekarang sepertinya kalau berita gempur-gempuran ini nggak sebanyak sebelum-sebelumnya, ya kan gitu. Betul. Walaupun terakhir katanya Iran sempat gempur Emirat ya. Iya, gempur Emirat. Belum lama nih di situ di Abu Dhabi. Wah, lagi Dan itu nyerangnya ke Abu Dhabi kan? Abu Dhabi kan? Iya. Astagfirullahalhamdulillah, ya Allah. Pas lagi di sana, memang sepi itu bandara. Sepi ya. Bandaranya sepi. Besok kan rame banget kan? Wah, bandara keren, gede keren. Kemarin sepi banget, orang pada takut kali ke sini gitu kan. Qadarullah 2 hari yang lalu mestinya ada juga ke Turki kan? Dari Taiwan ke Turki. Turki dibatalin semua gitu karena kondisi sumut kan lagi kurang menguntungkan kan. Tapi kabar terakhir, bentar kita bahas dulu. Tadi kenapa dibom si Emirat? Iya, karena gini, tahu kan terbaru ini Trump ini bikin namanya Project Freedom. Ya, Project Freedom ini Project Trump untuk menyelamatkan 2.000 kapal yang masih tersandar di Selat Hormuz. Kapal Amerika? Semua kapal. Oh, seolah jadi pahlawan. Seolah jadi pahlawan kayak gitu. Dia pengen menyelamatkan kayak gitu ya. Tapi ini menurut saya ini pancingan dari Amerika Serikat, sengaja dia memprovokasi Iran agar Iran nyerang kapal Amerika. Kenapa ini provokasi dari Amerika? Karena kan Trump sekarang bingung, kita mau memperpanjang perang kan gak punya alasan, dia gak punya dalil sampai sekarang. Karena dia merasa gak diserang kan oleh Iran. Nah, maka dia memprovokasi, bikin Project Freedom itu mengevakuasi ini agar kemudian diserang sama Iran. Nanti Donald Trump bisa menjadikan serangan Iran itu sebagai pembenaran. Playing victim. Seperti biasa ya. Gayanya mirip-mirip semua tuh. Aja jadi alasan untuk menyerang. Nah, Iran pinter, udah tahu nih jebakannya Trump. Ya, Trump trap nih dia paham. Kalau gue nyerang lo, ini lu bisa jual nih ke masyarakat Amerika, dunia internasional. Oh, kita diserang, kita di kapal-kapal kita ditembakin, kita diinvasi kayak gitu. Minta budget deh. Iya, minta budget tujuannya. Tujuannya budget ke Kongres. Kadang kan sekarang budget masih ditahan sama Kongres, ya kan. Tetapi Iran gak kepancing, yang diserang sama Iran Uni Emirat Arab. Kenapa Emirat? Itu pertanyaannya. Apa hubungannya? Nah, ini menarik. Ini banyak faktor kenapa kemudian Emirat. Ini walaupun Iran ngebantah ya, ngebantah. Tetapi kalau saya lihat, ya biasalah di dalam diplomasi ya kan, antara omongan sama realisasi bisa jadi berbeda gitu. Kenapa Uni Emirat Arab? Karena dia punya jalur alternatif Selat Hormuz. Oh gitu? Iya, di pelabuhan Fujairah. Gitu. Mana tuh ya kalau di peta ya? Di peta itu di dekat perairan Oman dia nanti tembusnya. Jadi di peta nggak ada lagi cabang-cabang itu ada ya? Ada. Jadi kan Uni Emirat Arab punya jalur alternatif untuk mengalirkan minyak dari Abu Dhabi nembusnya di Fujairah Port di kilang minyak. Kayak sungai lebar gitu ya? Iya, pipa. Oh, pipa. Bukan sungai, pipa. Pipa memang gitu. Kan ada yang kalau Iran kan via laut, ini pipa yang memang jumlah jauh lah kalau dibandingin Hormuz. Hormuz per hari 20 juta barrel. Kalau Uni Emirat Arab itu sekitar 1,5 juta barrel per hari. Jauh ya kan kayak gitu. Tetapi ini yang diserang oleh Iran, bahasanya kalau saya nggak bisa jualan minyak, sekutu Amerika Serikat juga nggak bisa dong jualan minyak. Kayak gitu. Kan diblokade sama Iran ya kan. Nah, makanya diserang itu Fujairah Port. Fujairah Port itu memang jalur minyak dari Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi untuk disalurkan ke Fujairah. Diserang gitu.
Kemudian yang kedua salah satunya ini pesan dari Iran bahwa situasi ini belum damai di Selat Hormuz. Kan sekarang tadi ya kayak antum bilang ini kan udah nggak ada serangan, udah nggak ada tembakan, seolah-olah udah selesai nih, nggak terjadi peperangan. Nah, Iran menyerang Uni Emirat Arab sebagai pesan ini situasi belum normal, bro. Ini masih terjadi masalah dan masih perang kita sama Amerika Serikat, kayak gitu. Makanya kemudian Uni Emirat Arab diserang. Dan jangan lupa Uni Emirat Arab kan simbol sebagai sekutunya Israel dan Amerika Serikat. Kayak gitu. Jadi kalau yang lain sih sebenarnya negara Timur Tengah sih sebenarnya lagi pada kalem aja nih semua. Iya gitu. Jadi memang udahlah yuk kita ikutin aja deh permainannya. Bahkan lagi pada panas. Kenapa Donald Trump akhirnya membatalkan Project Freedom setelah 2 hari baru diumumin langsung dibatalin sama dia. Proyek evakuasi itu. Salah satunya ialah karena tidak dapat restu Saudi. Saudi nggak mendukung? Nggak mendukung. Kan Trump itu sebelumnya menelpon MBS. Pangeran Muhammad bin Salman untuk memberikan dukungan rencana Amerika Serikat untuk tadi mau menjadi pahlawan kesiangan, menyelamatkan kapal-kapal. Nah, Arab Saudi nggak setuju. Ditolak sama Saudi. Kalau lu maksa kayak begitu tanpa koordinasi sama Iran, ini bakal pecah lagi perang nih di Timur Tengah. Naik lagi skala tensinya nih. Dan Saudi kan lagi haji sekarang. Iya, maksudnya ya benar. Ya kan? Lagi mau ada kondangan gede nih kan. Iya, lagi mau ada kondangan gede. Sebulan ini nggak mau ngapa-ngapain ya supaya nggak naikkan tensi kan. Iya. Kalau Saudi macem-macem ya jadi ikut juga jatuhnya. Benar. Kesel Iran nanti kan. Iya, diserang lagi Aramco segala macam. Nah, itu makanya tidak disetujui sama. Jadi hubungan Saudi sama Amerika ini lagi panas nih. Ya itu kan nih lagi kalau istilah orang cerai itu lagi di pengadilan nih. Iya. Mau apa ya? Udah mulai berjarak sama Amerika Serikat. Jadi pendukungnya Amerika di Middle East siapa lagi sebenarnya? Israel. Tinggal itu. Terbaru Kuwait, dia tidak mengizinkan langit udara dia untuk dijadikan lalu lalang pesawat Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Ini baru nih. Kuwait. Kalau Bahrain? Ya, Bahrain kan negara kecil, dia nggak begitu strategis bagi Amerika Serikat, walaupun dia masih juga bagian dari sekutu Amerika Serikat, tapi dia karena negara kecil dia kalem-kalem aja lah, nggak banyak manuver. Kalau pangkalan militer terbesar di mana sih dia? Ada di Qatar, ada di Uni Emirat Arab. Ya kalau yang terbesar itu kan Al Udeid, yang pangkalan udara ada di Qatar gitu. Cuman Qatar udah protes sekarang kan, dia tidak mau pangkalan tempat Al Udeid itu dijadikan basis Amerika Serikat untuk serangan kepada Iran. Gitu. Nanti kedua ada di Prince Sultan. Prince Sultan itu di Saudi. Itu pangkalan udara juga. Tetapi di Saudi ini bahasanya Amerika Serikat itu cuma numpang. Otoritas itu tetap ada di tangan Saudi gitu, di Prince Sultan itu. Saya sempat ngobrol sama wartawan Saudi ya. Saudi Press Agency itu dia mengatakan itu tetap wilayah otonominya Saudi. Prince Sultan itu bukan miliknya Amerika Serikat. Nah, ini karena terjadi peperangan ini juga akhirnya sama Saudi itu kan di stop. Untuk tidak dijadikan sasaran serangan kepada Iran. Kan relatif makanya Saudi nggak diserang sama Iran sekarang. Iya. Ya kan, Qatar juga. Cuman Uni Emirat Arab nih sekarang yang masih jadi sasaran dari. Pangkalan militer di situ masih dipakai nggak sih? Masih dipakai. Kalau kata Iran, serangan yang dilakukan Amerika Serikat kepada Iran itu Laut Abu Dhabi. Ya pasti dia tahu lah, ada radar semuanya kan seputar data karena. Berarti itu yang kemudian kenapa Iran masih melakukan serangan kepada Uni Emirat Arab. Jadi sebenarnya kalau ikut support jadi target. Jadi semua mendingan gak usah ikutan kan gitu kan? Iya kan gitu. Sebenarnya makin terpuruk juga ya, masih posisinya jatuh. Jauh sebelum dia nyerang itu masih lebih bagus posisi Amerika, seperti punya daya tawar. Sekarang kayak pada ninggalin ini. Satu persatu. Di internal aja kan udah pecah. Di internal Amerika Serikat, nggak hanya Partai Demokrat loh, beberapa anggota Partai Republik yang kemarin ada Pete Hegseth di Kongres, itu misalkan ada 2 anggota Partai Republik ya, misalkan John Curtis. John Curtis itu anggota senator dari Utah. Dia mengatakan bagaimanapun persetujuan perang yang dilakukan oleh Donald Trump itu harus melalui persetujuan Kongres, nggak bisa dia main jalan tikus gitu doang. Ya dia bypass gitu ya, kemudian untuk melakukan serangan tanpa persetujuan Kongres. Karena dalam konstitusi Amerika yang bisa ketok palu mendeklarasikan perang itu bukan presiden, itu Kongres, legislatif. Itu dalam konstitusi Amerika Serikat. Yang ini kemudian nanti dikritik sama Trump. Undang-undang War Power Resolution, undang-undang perang di Amerika Serikat itu membatasi kewenangan presiden untuk melakukan perang, gitu. Karena kalau dalam konstitusi sekarang presiden itu hanya pelaksana mandat saja dari legislatif, gitu. Dia nggak bisa bikin keputusan sendiri. Mestinya. Iya, mestinya kayak gitu.
Jadi misalnya rencana untuk menambah aset minyak dan juga mungkin mengakuisisi Selat Hormuz adalah permintaan Kongres, dia lagi ngejalanin tugas. Betul. Tapi ternyata ini bukan. Bukan. Oke. Soalnya sekarang kan justru menderita nih kan ekonominya dia juga lagi jatuh kan jadinya. Hancur sekarang ekonomi Amerika Serikat. Ya, bensin naik 50%, kebutuhan pokok naik. Makanya kan Donald Trump itu kayak si malakama nih. Gua pengen neken Iran, ternyata Iran nggak benar-benar kecekek, tapi malah ekonomi gua ya kan yang kecekek. Karena harga minyak menjadi naik, harga kebutuhan pokok menjadi naik. Iran ya pasti dia terdampak secara ekonomi. Namanya juga diblokade ya. Tapi kan Iran selama masih punya Rusia, masih punya Tiongkok, masih punya negara-negara di sekitar situ yang mau berjualan sama dia atau ngimpor, dia relatif masih bisa bernapas lah. Maksudnya dia udah terbiasa dengan diblokade juga, dia udah tahu jalan keluarnya kan. Iya kayak gitu kan, dia bisa lewat jalur darat nih untuk ekspor, walaupun kecil ya dibanding minyak. Karena kan Iran tuh negara yang paling banyak ekspor itu lewat minyak, bukan yang lainnya. Gitu. Tetapi untuk membuat dia benar-benar mati walaupun diblokade itu ya nggak terjadi, ya betul nggak akan mati gitu. Karena dia bisa jualan produk-produk dia ke Eropa lewat Turki, lewat Irak di utara. Dia pengen masuk ke wilayah Asia Selatan, dia bisa lewat Pakistan sama Afghanistan. Dia mengakses Cina bisa lewat nanti Asia Tengah. Ke Rusia bisa lewat Laut Kaspia. Masih banyak pintu masih sebenarnya. Punya seribu pintu gitu istilahnya kayak gitu. Makanya kan Trump frustasi, ini orang udah gua serang, udah gua blockade atau udah kita lakukan segala hal, tapi kan nggak benar-benar jatuh tuh pemerintahan Iran. Jadi kalau yang Operation Freedom ini dibatalkan dalam waktu 2 hari karena dianggap gagal. Tapi kan masih ada Operation Epic Fury. Nah, itu gimana tuh? Kan itu kan yang dicanangkan oleh Peter Hegseth kan, ibaratnya ini bawaannya maksudnya apa? Operasi penyelamatan atau gimana? Operasi Epic Fury itu kayak kemarahan mereka gitu ya atas kekejaman Iran, mereka marah. Kayak heroik banget gitu ya, Operation Epic Fury. Aku mau difilmin kali ntar gitu ya. Itu gimana tuh operation itu? Operation itu per kemarin secara resmi diakhiri oleh Amerika Serikat. Widih, kelar jadi tuh? Kelar. Disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Operasi Epic Fury berakhir. Itu gimana yang udah kayak dibanggain banget sama Peter Hegseth itu kayak udah. Nah, ini menarik. Dia mengklaim ini berakhir. Tetapi kita bisa melihat ini menurut saya ini deklarasi kegagalan Amerika Serikat. Ya, ataupun kekalahan Amerika Serikat. Ya karena bagaimana mungkin operasi itu berakhir sedangkan tujuan-tujuannya nggak ada yang tercapai. Tujuan utama kan mau ganti rezim. Rezim. Gak ganti. Paling cuma naik tuh anaknya. Sampai malah yang naik yang lebih keras dibanding bapaknya kan gitu kan. Pak Levi gigi jari nih kan. Gitu. Yang kedua adalah menguasai Hormuz. Hormuz gagal. Gagal juga. Kalau satu lagi tuh itu penguasai Hormuz, Epic Fury, satu lagi nuklir. Nuklir Gagal juga. Gagalnya? Buktinya cadangan uranium masih dipegang sama Iran. Oh jadi kalau misalnya ini kan misalnya nuklir sebenarnya alasan pembenaran sih kan? Iya. Mereka taruh alasan nuklir itu supaya dia punya alasan untuk menyerang Iran kan gitu kan? Nah nuklirnya itu dia kepengen akuisisi yang mengelola uranium mereka. Betul. Itu gagal juga? Gagal. Yang ngelola masih Iran. Ingat kan dulu yang ada pilot Amerika Serikat ditembak jatuh? Ya. Itu kan sebenarnya operasi untuk ngambil alih atau nyolong uraniumnya Iran sebenarnya. Itu yang pesawat Amerika Serikat, tetapi keburu ditembak sama Iran ya kan? Yang kemudian jatuh tuh, kemudian katanya berhasil diselamatkan nih pilotnya. Seperti itu ya, kita juga nggak tahu bener lagi diselamatkan atau udah ditawan sama Iran, kita nggak tahu. Itu kan operasi sebenarnya untuk ngambil secara paksa uraniumnya Iran yang tinggal sejengkal lagi jadi senjata nuklir kalau kata Amerika Serikat. Tapi kan sampai sekarang itu gagal diambil alih oleh Amerika Serikat gitu. Padahal kan ini jualannya Trump selama ini kan, bahwa kami melakukan serangan kepada Iran untuk menggagalkan proyek senjata nuklir. Itu pun juga gagal. Jadi kalau kita lihat dari semua target-target dia, itu nggak ada yang kemudian tercapai. Iya, nggak ada yang tercapai. Semua sama aja sebenarnya kondisinya, bahkan lebih berat. Jadi malah semakin berubah rezim Iran tuh jadi lebih kuat sekarang ya kan? Target nggak tercapai, ekonomi mereka lagi hancur. Iya. Ya gara-gara ini udah selain gak tercapai, ekonomi yang tadi baik-baik aja, Hormuz baik-baik aja, sekarang jadi malah berat untuk urusan itu. Betul. Jadi yang diselamatkan Amerika adalah sekarang ini poin pertama yang akan diselamatkan adalah
bagaimana caranya Hormuz dibuka itu doang kan? Iya. Itu dulu maksudnya kan? Iya, sama nyelamatin mukanya Trump. Iya ya benar. Kayak gitu. Karena ini kenapa kemudian berakhir? Karena ini kita lihat waktu tuh nggak berpihak sama Trump. Karena semakin lama Trump itu melakukan serangan kepada Iran, semakin jatuhlah kredibilitas dan politik dia di Amerika Serikat. Sekarang approval ratingnya Trump aja 36%. Ya. Ya, kalau terus dilakukan peperangan kepada Iran bisa jatuh menjadi 5% tuh. Pemilu udah pasti nggak masuk gitu. Pemilu nggak masuk. Pemilu itu masalahnya kampanyenya mulainya Agustus. Bentar lagi, 2 bulan lagi. Bentar lagi, 2 bulan lagi. Gitu. Pemilunya memang November. Pemilu selaknya. Tetapi kan mulai kampanyenya calon anggota Kongres itu sejak bulan Agustus. Gitu. Makanya kemudian dikatakan operasi Epic Fury berakhir. Ya walaupun dia jualan Iran udah nggak bisa ngelawan lah, militer udah bisa kita hancurkan lah, segala macem lah. Ya dia kan butuh klaim kemenangan, dia kan butuh alasan yang kuat untuk menyelamatkan mukanya Trump. Bahwa kita tuh nggak kalah-kalah amat gitu ya, bisa memenangkan pertarungan ketika kita memutuskan keluar dari Iran. Bentar. Berarti sebenarnya ini operasi untuk menyelamatkan muka dari Trump yang udah menyelamatkan muka ini dikarenakan dia banyak membual, itu jadi yang harus diselamatin, ya kan? Iya. Karena kebanyakan ngebual itulah, gitu ya. Misalnya kalau silent tiba-tiba gini, orang kan lihatnya kayak ya orang berstrategi, banyak membual nggak ada hasil, makanya namakan tako itu. Tapi kemarin Presiden juga pidatonya mirip Trump juga, yang dibilang ini Trump gaya baru nih, gitu ya. Sama juga, mereka udah nggak punya senjata, nggak punya, sama juga kan cara ngomongnya. Sama juga iya. Nah, berarti pasukan-pasukan yang dikirim itu posisinya udah balikin? Sekarang masih di sana. Masih. Harusnya secara konstitusi dia udah harus pulang nih satu persatu. Gitu. Tetapi Trump ini kayaknya untuk dia juga menyiapkan opsi kalau kemudian negosiasi nggak berhasil nih, ya dia masih tetap punya pasukan. Ya paling serangan terbatas lah kepada Iran. Serangan terbatas biar bisa dia mengklaim bahwa kami karena negosiasi ini buntu, kami melakukan serangan kepada Iran kemudian kena dampak dari serangan kami, maka kami menang. Udah, mungkin dia cabut habis itu. Gitu. Emang mau ada lagi negosiasi? Ini udah ada lagi karena kan dia operasi Epic Fury itu berakhir, itu tanda Amerika Serikat itu akhirnya masuk ke negosiasi lagi sama Iran. Iran jadi mau menerima syarat Amerika. Karena Iran merasa tidak didikte sekarang. Justru Iran yang memberikan Iran yang syarat. ngasih proposalnya. Ini proposal dari gue, lu terima apa enggak? Oh, Iran yang ngasih syarat? Iya. Apa syaratnya? Syaratnya pertama, perang ini betul-betul berakhir dulu. Nggak ada buat gencatan senjata, tapi perang ini berakhir. Baru nanti akan saya buka Selat Hormuz. Nah, Iran pun juga sekarang kalau mau buka Selat Hormuz, dia udah pakai rezim aturan yang baru. Dia mungut konsesi upeti dari pembukaan Selat Hormuz ini. Yang kita nggak tahu nilainya tapi berapa. Gitu. Tapi ini termasuk gak sih dengan Amerika nggak nyerang, tapi Israel ntar pasti nyerang lagi? Iya, Israel nggak pernah kenal gencatan senjata. Tapi itu bagian dari perjanjian nggak? Itu nggak masuk dalam perjanjian soalnya. Kayaknya Israel sih nggak mau ada perdamaian yang orang pengen perang. Karena yang dirugikan kalau ada gencatan senjata Israel. Iya, Israel kan udah hancur juga, udah hancur ekonominya, hancur. Betul. Sampai kehabisan populasi, akhirnya merekrut penduduk dari India. India Yahudi, mana ada India Yahudi? Bagaimana ceritanya sih? Aduh, udah. Yang penting tuh negara ngisi aja ya. Iya. Oh, jadi mau ada lagi berapa perdamaian? Rencana kapan tuh? Informasi kalau dari laporan-laporan ada, Iran akan merespon dari hasil pertemuan ini hari Kamis. Hari Kamis. Gitu, berarti besok dong. Ini kalau jadi ya, Iran akan memutuskan bagaimana hasil negosiasi dengan Amerika Serikat. Tetapi Iran tadi udah ngasih beberapa proposal. Pertama, dia ada 3 fase nih. Fase pertama ialah berakhirnya perang. Ya, kalau perang itu berakhir, artinya blokade Amerika Serikat dicabut. Ya. Gitu ya. Karena menurut saya blokade Amerika Serikat itu walaupun belum tidak menembakkan satu peluru pun kepada Iran, itu bagian dari perang. Kalau dalam hukum humaniter internasional. Karena dia ngebloket. Karena dia mengebloket dengan tujuan mencekik ekonomi sebuah negara, dengan tujuan membuat kelaparan bagi sebuah masyarakat di sebuah negara. Gitu. Itu bisa dikategorikan sebagai agresi militer. Gitu. Makanya si Iran mengatakan kalau lu mau perang ini selesai, berakhir, lu cabut bloket. Selama itu perang itu nggak akan selesai. Nah itu fase pertama. Nah nuklir nggak masuk tuh di fase pertama.
Iran baru mau masuk nuklir di fase kedua karena rumit bahas nuklir itu. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya sekarang terjadi kesepakatan, apa yang akan terjadi? Kalau terjadi kesepakatan, maka Amerika Serikat harus angkat kaki dari Timur Tengah. Dan kalau kesepakatan, kayaknya opsi yang memang Amerika terlihat cuma mau cari alasan bagaimana bisa keluar dari peperangan dengan kepala tegak ya. Dengan seolah-olah tidak kalah. Gitu aja ya? Itu aja. Dan Pakistan udah ngomong gitu ke Iran. Oh. Gitu. Amerika Serikat sebenarnya dia udah give up lah. Udah tidak mau lagi untuk melakukan serangan. Mau damai ya, tetapi dia butuh alasan untuk keluar dengan kepala tegak. Iya, biar bisa diklaim kemenangan. Bisa diklaim kemenangan. Mereka ini apa nyangka orang-orang nggak punya sosmed kali ya? Saya komen tuh di beberapa komentarnya si Trump itu, gitu. Apa dia klaim dia udah habisnya udah menang ini. Saya tuh komen, ini orang nyangka kita tuh nggak tahu berita aslinya gitu. Iya, karena kan si Trump ini kan narcissistic personality disorder, NPD. Tapi kan kayaknya masih banyak pendukung yang percaya sama omongan Trump doang gitu, nggak mau lihat yang lain gitu kan. Orang-orang MAGA. Orang MAGA. Sekarang diplesetin tuh MAGA jadi MIGA. Make Iran Great Again gara-gara Trump. Iya. Tadi Make Israel Great Again bagiannya. Itu udah Make Iran Great Again. Nah sekarang kalau ngomongin regime change, kemungkinan yang change itu dia sendiri kayaknya. Dia sendiri yang akan dirubah. Ini kemungkinan terbesar ya kan. Nah kalau terjadi kesepakatan maka Amerika akan angkat kaki dan ini adalah opsi terbaik buat Amerika. Gitu. Tapi memang kondisi Hormuz akan berbeda ya. Akan berbeda. Ada pajaknya. Akan ada pajaknya. Nah itu yang kemudian blundernya si Trump. Tadinya nggak apa-apa. Udah dikritik abis-abisan sama Amerika. Gara-gara lu sekarang tuh ada sanksi, ada tarif dari Iran. Soalnya sebelumnya nggak ada tarif sama sekali. Jadi dia ngerusak tatanan yang udah bagus gitu kan. Dia ngerusak tatanan global yang ada. Terus apa kalau menurut NATO ya, NATO Eropa ada tanggapan nggak sih?